Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ikhlasul Renaldiansah, dan rekan saya Rizka Apipah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sumber Belajar sebagai Komponen Media Pembelajaran. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, ataupun tanggapan yang disebabkan pengalaman. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Lalu selanjutnya tentang pengertian sumber belajar. Proses belajar itu bersifat individu dan kontekstual. Artinya, dalam proses belajar terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Peserta didik seharusnya tidak hanya belajar kepada guru atau pendidik saja, tetapi dapat pula belajar dengan berbagai sumber belajar yang berada di lingkungannya. Nah, begitulah, mau tidak mau seorang guru harus mengakui bahwa mereka bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi seorang pelajar. Guru hanyalah salah satu dari banyak sumber belajar yang dapat membantu siswa untuk belajar. Lalu yang ketiga itu klasifikasi sumber belajar. Yang pertama itu pesan atau message, contohnya bahan-bahan dan cerita. Lalu yang kedua itu manusia atau people, contohnya seperti guru, aktor, dan siswa. Lalu yang ketiga itu bahan atau materials, contohnya seperti film, slide, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu peralatan atau device, contohnya seperti TV, kamera, papan tulis, dan lain-lain. Lalu yang kelima teknik atau metode. Contoh dari teknik atau metode ini adalah misalnya ceramah, diskusi, dan lain-lainnya lah. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan atau setting. Nah, lingkungan atau setting ini contohnya itu seperti ruang kelas dan ruang-ruang diskusi lainnya. Lalu komponen sumber belajar, faktor-faktor dan manfaat sumber belajar. Yang pertama itu komponen belajar. Komponen belajar ialah sumber belajar diterapkan sebagai informasi yang bertujuan agar dapat membantu siswa dalam belajar sesuai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar akan bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui suatu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Lalu selanjutnya itu sumber-sumber faktor belajar, yaitu perkembangan teknologi, contohnya seperti nilai-nilai budaya setempat, landasan ekonomi pada umumnya, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar itu salah satunya adalah meningkatkan produktivitas belajar. Lalu yang terakhir itu manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar ini diantaranya memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret pada peserta didik, misalnya karya wisata ke objek-objek seperti museum, seperti tempat-tempat bersejarah, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Rizka Apipah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pusat sumber belajar. Secara sederhana, bila kita urai, pusat sumber belajar atau PSB adalah tempat atau lembaga di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan ke dalam sistem pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar guru. Dengan demikian,
Pusat sumber belajar akan menjadi sistem pendukung dalam pencapaian tujuan atau kompetensi pelajaran. Sedangkan menurut F. Percival dan Haji Ellington, pusat sumber belajar adalah tempat atau bangunan yang dirancang secara khusus untuk tujuan menyimpan, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik untuk kebutuhan belajar secara kelompok maupun individu. Materi selanjutnya, pemilihan sumber belajar secara umum. Kriteria pemilihan sumber belajar ada dua. Yang pertama, kriteria umum antara lain ialah ekonomis dalam pengertian murah, teknis atau tenaga, praktis dan sederhana, fleksibel, relevan dengan tujuan pengajaran, dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan. Pengajaran memiliki nilai positif bagi proses pengajaran, khususnya bagi peserta didik, sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang. Kemudian yang kedua, kriteria berdasarkan tujuan. Antara lain ialah sumber belajar dapat memberikan motivasi pada siswa sebagai sumber belajar untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar untuk penelitian sumber belajar dan untuk memecahkan masalah dan untuk presentasi. Sedemikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.